Rena janjian dengan seorang pria. Yang buat aku shock adalah Kak Rena nggak canggung buat mesraan dengan pria itu. Aku Asti. Aku terpaksa mengungkapkan ceritaku ini karena aku bingung harus mengambil langkah apa. Aku butuh masukan dari banyak orang tentang masalahku ini. Mungkin bukan satu-satunya orang yang mengalami hal ini. Mungkin di luar sana juga ada orang lain yang mempunyai cerita serupa denganku. Semua kisahku ini bermula saat aku nggak sengaja memergoki kakakku yang tiba-tiba pulang dalam keadaan mabuk dan kusut. Gimana kak? Mas gini baru pulang. Iya dong jam kak. Ini kalau tengah malam tau gak sih? Masih pagi loh, Kak. Gak malu apa dia itu tetangga? Urusan mereka sih punya mata, lihat-lihat aja. Kak, kakak mabok ya? Awalnya aku kaget. Aku nggak menyangka kakakku bisa melakukan hal seperti itu. Saat itu aku berpikir, mungkin kakakku punya masalah di luar sana. Mabuk? Sejak kapan gue mabuk? Oh pernah kok gak gue mabuk. Tapi gak bawa alkohol tau gak sih? Apa sih alkohol? Apa kerjaan di rumah aja tahu alkohol? Kakak jujur deh sama Asti. Kakak di mana sih? Lagi pergi sama teman gue sih, kenapa? Terusin lagi. Dari mana aja sampai Mau kayak gini? mabuk mau enggak? Urusan gue tau gak? Urusan gue. Aku mencoba mengajaknya bicara, tapi dalam keadaan seperti itu, kakakku malah berkata kasar dan meninggalkan aku gitu saja. Capek dengerin lo. Sing. Aku aneh ya, udah mabuk, teriak-teriak gak jelas. Udah, apa sih lo tuh berisik banget. Sampai gue capek gue sama lo. Kenapa sih lo gue? Aku sedih. Aku mencoba menenangkan hatiku. Aku mencoba mengalihkan perhatianku. Walaupun sebenarnya aku bingung. Apa yang terjadi dengan kakakku? Kebingunganku juga makin bertambah waktu aku merasa ada yang aneh dengan kelakuan kakakku. Waktu itu, Kak Rena baru saja pulang dari kuliah. Seperti biasa, dia selalu memperhatikanku. Asti? Loh, karena kok udah pulang sih? Iya, di kampus ini cuma ada 2 mata kuliah, jadi kakak pulang cepet. Yang udah makan belum? Udah kok, barusan malahan. Bener. Beneran. Makan pagi udah? Udah dong. Ya udah deh, kakak makan dulu ya, lapar banget nih. Tapi perhatiannya berubah saat ia melihat tumpukan boneka di dekatku. Dia seperti asik sendiri dengan boneka itu. Kamu lucu banget. Namamu siapa? Aku seperti melihat sosok anak kecil di dalam diri kakakku. Tuyul. Ya ampun, lucu banget. Aku pengen banget menegurnya. Tapi aku takut dia marah. Jujur saja, aku merasa ada yang aneh dengan kakakku. Mengapa dia bisa tiba-tiba berubah seperti itu? Aku merasa ada yang tidak beres dalam diri Kak Rena. Oh, kalian mau makan sama aku. Karena kenapa sih? Apa sih, orang aku lagi mainan kok. Tadi mau makan, terus mau main boneka? Ya udah sih bentar. Kamu tuh ganggu aja, orang aku lagi mainan. Tapi di luar dugaanku, sikapnya dia tuh seperti anak kecil. Kak Rena benar-benar seperti anak kecil yang ngambek. Aku jadi serba salah. Aku benar-benar merasa aneh. Kehidupan Asti yang awalnya bahagia harus ternodai manakala Asti menemukan adanya ketidakberesan di dalam diri kakaknya. Perilaku-perilaku aneh yang terjadi di dalam diri kakaknya membuat Asti mencoba untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kakaknya. Hingga pada akhirnya Asti harus menerima sebuah kenyataan bahwa kebahagiaan keluarganya semakin terancam.
Seperti apakah kisah Asti? Kita akan ikuti penuturannya hanya di pengakuanterlarang.com. Sampai suatu hari, aku mendapati Kak Rena yang sedang asik joget-joget sendirian di kamarnya. Waktu aku mau mendekatinya, dia cepat-cepat mengambil tas dan meninggalkan aku. Kakak mau kemana? Mau pergi? Aku heran dan penasaran. Kenapa sih dia menghindariku? Apa aku punya salah? Apa dia marah sama aku? Apa sih yang mau dia lakukan? Semua keanehan tentang Kak Rena malah mendorongku untuk mencari tahu. Apa sih yang terjadi dengan Kak Rena? Perhatian orang tua berpengaruh besar pada perilaku seorang anak. Asti menyadari ada yang berbeda pada perilaku Rena. Apakah yang akan dilakukan Asti selanjutnya? Sanggupkah Asti mengembalikan keadaan seperti Aku minta tolong Pak Supir untuk membuntuti Kak Rena. Aku nggak peduli dengan kondisiku. Papa agak cepetan dong. Jangan sampai taksinya tuh hilang ntar. Yang ada di kepalaku saat itu cuma satu. Aku harus mencari tahu apa penyebab Kak Rena berubah. Aku terus mengikuti kemana Kak Rena pergi. Mama terus ikutin. Sampai di suatu tempat, aku melihat Kak Rena janjian dengan seorang pria. Yang buat aku shock adalah Kak Rena nggak canggung buat mesraan dengan pria itu. Aku merasa Kak Rena seperti wanita murahan. Hatiku sakit sekaligus sedih. Aku benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Aku menunggu Kak Rena di rumah. Saat itu, Kenapa sih kamu selalu kayak gitu? Aku mau pergi sama temen aku, suka-suka aku tuh bosen dong nggak di rumah. Kalau mama sampai tahu, gimana mama marah? Ah udah aku capek tau nggak? aku nggak percaya Kak Rena bisa berbuat kasar padaku. Aku cuma bisa menangis. Tapi Kak Rena benar-benar nggak peduli.
Berbagai macam keganjilan yang Asti rasakan pada perilaku Rena membuat Asti menjadi tidak tahan. Berbagai macam upaya Asti lakukan untuk Rena. Apakah yang akan terjadi pada Asti? Mampukah Asti membuat kakaknya itu tersadar? Atau malah Asti semakin terjerumus dengan kebingungan?